interview. Saudara, ke informasi lain, polisi memastikan istri Arya Daru Pangayunan, diplomat yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekos, meminta penjaga untuk mengecek kamar sang suami. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Ronald Simanjuntak menyebut penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait bukti-bukti yang sudah ada. Saat ini saudara, penyidik masih menunggu hasil lapor yang akan ditangani dengan pendalaman scientific crime investigation. Berdasarkan dari pendalaman sementara saudara, polisi menyebut istri Arya Daru sempat 3 kali menelpon penjaga indekos untuk mengecek kamar suaminya. Pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025, pukul 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban. Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas di kamar indekos, menyatakan jika Daru terakhir kali berkomunikasi dengan sang istri melalui telepon pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu Daru mengabarkan jika sedang menunggu taksi usai berbelanja di mal. Menurut keluarga, almarhum Daru dan sang istri cukup harmonis. Keduanya juga rutin berkomunikasi baik melalui telepon ataupun video. Adik saya itu kontekan, berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu nggak bisa mas. Sampai pagi, kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin. Hampir 1 pekan berlalu, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menuai misteri. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian almarhum yang ditemukan tewas di kamar indekosnya dalam kondisi terlakban. Rekaman CCTV menunjukkan beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan tewas, seorang pria yang diduga merupakan penjaga indekos terlihat mondar-mandir di depan kamar sambil sesekali melihat jendela kamar almarhum. Terkait temuan rekaman CCTV tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyatakan diperlukan analisis digital forensik untuk mengungkap fakta serta alasan mengapa pria yang diduga penjaga indekos tersebut berupaya mengintip jendela kamar almarhum. Yusuf juga menjelaskan, analis digital diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang sedang ditelepon pria tersebut. Sampaikan ada fakta mondar-mandir yang diduga penjaga kos yang itu terekam dalam CCTV, kan itu perlu dilakukan analisis digital forensik. Apalagi apabila benar ada kronologi menelpon keluarganya, apakah memang benar keluarganya, itu tentu bisa menjelaskan ketika dilakukan analisis digital forensik, dan itu tentu bagian dari fakta-fakta yang harus diungkap. Sementara itu, mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyatakan penyidik harus memastikan latar belakang yang membuat pria penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar. Anton bilang jejak digital termasuk siapa pihak yang meminta untuk melakukan pengecekan kamar menjadi penting untuk membuka tabir ketidakwajaran diplomat tewas. Mondar-mandir atau kenapa dia melihat itu juga kan harus dilihat latar belakangnya. Kenapa yang bersangkutan ini mondar-mandir? Ada juga yang memberitakan bahwa konon kabarnya
istrinya menelpon penjaga untuk mengecek daripada korban tersebut. Kalau tidak ada latar belakang, itu sesuatu yang janggal. Tetapi ketika ada latar belakang, misalkan seperti yang dikatakan bahwa itu diminta oleh seseorang atau oleh istrinya, kalau diminta oleh istrinya juga itu harus didalami lagi. Selasa 8 Juli 2025 lalu, seorang diplomat muda ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebagai seorang diplomat, almarhum Arya Daru Pangayunan pernah bertugas di Argentina, Dili, dan Myanmar. Ia juga pernah menangani kasus TPPO. Sebelum ditemukan tewas, Daru direncanakan akan kembali ditugaskan di Helsinki, Finlandia pada akhir Juli 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa kesulitan yang ditemui penyidik dalam mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekos? Kita bergabung dengan staf ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo, yang biasa saya sapa Prof. Kiki. Selamat sore Prof. Kiki. Ini hampir sepekan polisi belum simpulkan sebab dari kematian diplomat muda ini. Menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sulitnya diungkap kasus kematian diplomat ini, Prof? Nah, kalau forensic policing, ya, pendekatan pemolisian yang sepenuhnya mengandalkan pada jejak-jejak forensik, ya itu tidak bisa cepat memang. Dan jangan dilihat ini sudah seminggu, kasus Milosevic itu 30 tahun baru terungkap. Jadi nggak ada kejahatan yang kemudian hari ini dilakukan terus semuanya besok terbongkar gitu. Nah, saya kira polisi hati-hati karena apa? Ini diplomat. Kalau yang mati Hermawan Sulistyo gitu gampang. Temannya siapa, musuhnya siapa, comot, selesai. Nah, diplomat punya implikasi berita yang meluas di dunia karena di jaringan diplomasi itu kan ada kekebalan hukum bagi diplomat. Jadi kalau diplomat asing di Indonesia itu dia nggak tunduk pada hukum Indonesia. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum itu tinggal dibalikin, dideportasi. Jadi Anda mau menyebut bahwa ada kesulitan yang lebih kompleks ketika di sini yang meninggal adalah seorang diplomat. Dan apakah ini bisa dikaitkan dengan latar belakang pekerjaan korban, kasus-kasusnya yang sempat ditangani? Ya, mungkin saja, mungkin sangat pribadi, masalah uang, masalah asmara, atau yang lain-lain gitu. Tapi saya nggak mau berspekulasi, kenapa? Karena itu nyangkut orang-orang yang masih hidup, yang keluarga dekatnya, misalnya istrinya, anak-anaknya. Kalau kita salah analisa, itu terjadi viktimisasi. Victimization itu kalau korban sudah meninggal, dia tidak bisa membela diri, lalu dipersalahkan. Dipersalahkan, itu namanya victimisasi. Jadi biarkan orang baru seminggu juga kan pengumpulan data itu tidak mudah juga itu. Apalagi kalau kita hanya semata-mata mengandalkan jejak forensik gitu. Ya, Prof. Kiki, ini kan kalau dilihat rekaman CCTV sudah ada beberapa potongan mulai dari pukul 00 hingga pukul 07 ketika jasad dari Arya Daru ini ditemukan. Menurut Anda ini sebenarnya masih ada CCTV yang belum diungkap atau ini sebenarnya sudah semua yang disampaikan kepada publik? Ya kan kalau kompleks seperti itu kan ada orang-orang yang masang CCTV sendiri, tetangganya segala macam, yang kemungkinan nanti akan muncul atau tidak karena banyak faktor lain. Itu seperti kasusnya Sambo. Ternyata tetangga-tetangganya punya CCTV, jadi tidak bisa diamankan oleh timnya Sambo. Dan itulah yang membongkar banyak rahasianya. Nah, sekarang apakah tetangganya punya, ya kita kan belum tahu, masih dicari, masih ini. Yang pasti kalau lihat data sementara, tidak mungkin ini bunuh diri dan tidak mungkin tanpa orang lain, karena kepalanya dilakban.
Kalau dia mati duluan, emang bisa dia melakban kepalanya? Kan nggak bisa. Jadi pasti ada orang lain yang melakukan itu. Pertanyaan berikutnya adalah lakban itu dilakukan setelah dia mati atau sewaktu masih hidup sehingga membuat kematian. Oke, nah dugaan Anda kalau memang ini disebut ada pihak lain yang melakukan ataupun melakban dari Arya Daru, bagaimana memulai untuk menyelidiki siapa pihak tersebut? Apakah dari otopsi bisa diungkap? Ya, harus bisa dan pasti bisa gitu. Cuman kan polisi ngitung dulu respon kalau diumumkan 100% sekarang gitu. Bagaimana respon dunia diplomasi internasional gitu. Karena ini bisa juga menakut-nakuti para diplomat asing yang ada di Indonesia atau sebaliknya diplomat Indonesia yang tugas di luar negeri gitu. Nah, itu satu pertimbangan. Pertimbangan yang lain kan seberapa kuat data yang sudah dikumpulkan. Saya yakin polisi udah punya kok, udah punya dugaan-dugaan. Cuman cari lebih jauh yang bisa memperkuat analisa-analisa forensik itu gitu. Prof Kiki ini. Ya, Prof Kiki, ini kan kalau dari pengakuan keluarga disebutkan bahwa hubungan antara Arya Daru dan istri cukup dikatakan harmonis dan kerap kali berkontak dan juga memberikan kabar. Apakah kalau dilihat dari hal ini, apakah penyebab kematian dari Arya Daru ini berkaitan dengan personalnya sebagai seorang suami dan keluarga atau berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang diplomat muda? Bisa salah satu, ya bisa hanya masalah pekerjaan, bisa saja masalah pribadi, gitu. Atau bisa juga dua-duanya berkaitan, atau bisa juga alasan lain, gitu, motif yang lain, karena belum tentu motif pekerjaan dan motif pribadi itu menjelaskan. Mungkin saja ada persoalan lain yang kita nggak tahu, misalnya ini contoh orang berspekulasi aja bahwa ada kemungkinan masalah pinjaman uang, misalnya ke temannya, terus ada dibunuh oleh orang-orang suruhan pinjol atau suruhan orang yang dia pinjami. Itu baru satu. Juga yang lain, karena kalau kita lihat di jaringan internasional yang berkaitan dengan tugas kepolisian Myanmar salah satu yang kritis. Gitu. Ya, Prof Kiki, terakhir singkat saja, kalau Anda menyebut sebenarnya polisi saat ini sudah memiliki data yang lengkap dan siap diumumkan, seberapa urgensi sebenarnya pengumuman ini disampaikan kepada publik? Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini kan kasus biasa aja, nggak urgent juga, nggak penting-penting juga, diumumin 10 tahun lagi juga nggak masalah gitu kan. Nah, yang penting polisi apakah melakukan pekerjaannya dengan profesional, dengan baik gitu, atau tidak. Itu lebih penting daripada kecepatan untuk mengumumkan keluar. Kan polisi tidak bertanggung jawab pada publik. Dia secara moral dia bertanggung jawab pada publik, tapi kan dia tidak perlu menjelaskan seluruh proses forensik ke ruang publik gitu. Ya. Publik nggak ngerti juga gitu. Baik, terima kasih Prof Kiki, staf ahli Kapolri sudah memberikan perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya yang dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan peringatan Hari Jadi Prancis. Kontingen dari TNI menjadi peserta parade paling depan.